Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 6. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang Learning Theories Behaviorism. Saya Maheswara Basma Dirgantara. Saya Vincent Nathaniel Yusuf. Saya Ricky Aldi Putra. Saya Stanley Lewis. Saya Kevin Kristensyah. Saya Alexandria YP. Oke. Yang pertama yaitu gambaran umum. Jadi pada awalnya tuh kaum ahli behavioris awal memiliki pendapat bahwa karena proses berpikir manusia itu nggak bisa diobservasi secara langsung, maka sulit untuk dipelajari secara efektif. Jadi para behavioris itu meremehkan proses kognitif yang ada dalam pembelajaran seseorang, dan mereka itu lebih fokus pada dua hal, yaitu tingkah laku seseorang dan peristiwa lingkungan, dan kurang lebih hubungan antara kedua hal tersebut. Jadi pembelajaran itu dilihat sebagai suatu proses di mana seseorang memperoleh dan memodifikasi asosiasi yang ada antara rangsangan dan tanggapannya, dan biasanya hal tersebut terjadi melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Salah satu ahli teori behavioristik yaitu B.F. Skinner. Jadi beliau percaya tuh bahwa ilmu pengetahuan itu suatu hal yang tetap, dan proses pembelajaran seseorang tuh dipengaruhi terutama oleh peristiwa eksternal. Jadi teori beliau tuh berdasarkan gagasan bahwa belajar merupakan fungsi dari perubahan perilaku terbuka. Maksudnya tuh perubahan tingkah laku seorang tuh merupakan respon dari stimuli, yaitu kejadian yang ada di lingkungannya. Nah, konsekuensi dari respon tersebut tuh bisa menghasilkan misalnya menendang bola, mendefinisikan suatu kata, bahkan memecahkan masalah matematika. Dan dari situlah mereka bisa mengalami proses pelajaran. Jadi ketika suatu pola stimulus respons diperkuat, maksudnya ada penghargaannya, individu dikondisikan untuk selalu memiliki respons, dan karena itu reinforcement merupakan salah satu kunci utama teori Skinner. Ya, jadi kesimpulannya kurang lebih behaviorisme itu teori pembelajaran yang menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi. Behaviorisme menyatakan bahwa perilaku hanyalah respon terhadap rangsangan lingkungan, dan behaviorisme hanya berkaitan dengan perilaku respon stimulus yang dapat diamati. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Stanley Lewis. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai konsep-konsep penting yang ada di learning theories behaviorism. Nah, jadi peneliti behaviorism lebih tertarik untuk mengobservasi perilaku manusia, yaitu sesuatu yang kelihatan, daripada pikiran dan akal manusia yang tidak bisa diperhatikan. Nah, lalu belajar melalui konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Konsekuensi tersebut bisa negatif ataupun positif, sehingga konsekuensi positif mendukung perilaku tersebut diulang, sedangkan konsekuensi negatif membuat perilaku tersebut tidak diulang lagi. Peneliti memfokuskan observasi pada dua hal, yaitu perilaku manusia sebagai respon dan juga lingkungan sebagai stimuli. Fokus pada dua hal tersebut karena dua hal tersebut dapat diobservasi secara langsung. Lalu ilmu behaviorism dapat diteliti secara sistematis dan melalui observasi. Perilaku manusia dan binatang juga mirip, sehingga kita bisa menerapkan penelitian behaviorisme ini terhadap binatang, seperti tikus dan juga merpati. Nah, lalu perilaku adalah hubungan atau hasil dari stimulus dan respon. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Behaviorisme menekankan faktor lingkungan dalam mempengaruhi perilaku dan cenderung mengesampingkan faktor keturunan. Behaviorisme berpendapat bahwa individu mempelajari perilaku baru dari classical conditioning dan operant conditioning. Yang kedua, psikologi dapat menjadi ilmu yang saintifik dengan keberadaan behaviorisme. Karena pada dasarnya, teori ini memerlukan data empiris melalui observasi dan terkontrol. Dan Watson pada 1913 menyatakan bahwa tujuan teoritis behaviorisme adalah prediksi dan kontrol. Behaviorisme dapat juga meningkatkan kemungkinan akan hasil yang diinginkan. Penggunaan teori ini mampu mempengaruhi dan memotivasi seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alexandria Yudi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi pada pembelajaran umum. Seorang anak yang baru lahir itu biasanya diibaratkan seperti kelas kosong, di mana nanti lingkungan sekitarnya lah yang akan membentuk karakteristik dan cara berperilaku anak tersebut secara perlahan-lahan. Contohnya, anak yang dibesarkan di keluarga yang harmonis dan anak yang dibesarkan di keluarga yang tidak harmonis
cenderung akan memiliki perbedaan dalam berperilaku di masyarakat. Salah satu cara anak untuk belajar adalah dengan mengamati orang-orang di sekitarnya. Hal ini akan membentuk tingkah laku dan karakteristik si anak itu sendiri. Sebagai contoh, ketika seorang anak melihat sebuah tarian, tanpa sadar ia akan melakukan gerakan tarian itu di setiap kegiatannya. Implikasinya pada kegiatan pendidikan adalah para pengajar bisa membuat sebuah pembelajaran di mana anak-anak ini bisa mengembangkan performa dan kreativitasnya, sehingga tidak ada kemampuan anak-anak yang terbuang. Lalu, tugas para pengajar adalah dengan mampu menciptakan lingkungan belajar bagi para anak-anak yang memungkinkan terjadinya reinforcement atau penguatan bagi anak itu sendiri. Proses pembelajaran pada diri seorang anak akan terjadi apabila si anak sudah berada di tahap kondisi siap belajar atau tahap di mana si anak sudah dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri anak yang sudah berada dalam tahap siap belajar adalah anak-anak dapat mengerti dan memahami orang lain, guru, teman, dan orang lain ada di sekolah. Dalam kondisi seperti ini, anak tidak merasa asing atau tidak punya teman untuk meminta tolong, sebagaimana jika dia berada di rumah dekat orang tuanya. Yang kedua, anak berani untuk mengutarakan apa yang berada di dalam benaknya, bisa itu pikiran atau keinginannya, karena ada orang yang akan melindungi dan melayaninya. Misalnya ketika dia hendak buang air kecil, atau ketika dia tidak memiliki alat tulis, atau bukunya ketinggalan, dan sejenisnya. Anak dapat memahami dan mampu melakukan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh si pengajar. Nah, ini seperti stimulus dan respon. Si anak akan diperintah atau diajarkan oleh si pengajar, lalu si anak akan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh si pengajar tersebut. Selanjutnya kita ke Vincent. Nah, pada bagian ini kita akan melihat aplikasi pembelajaran untuk anak-anak yang khusus. Nah, semua individu itu bisa belajar dan bisa mengikuti proses pembelajaran, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka yang dimaksud berkebutuhan khusus yaitu mereka yang memiliki berbagai jenis klasifikasi, seperti kelainan dalam segi psikis, fisik, dan moral, atau bahkan sosial. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan, baik dalam layanan pendidikan, layanan sosial, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Nah, untuk aplikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat dilakukan dengan menyesuaikan faktor lingkungan yang tepat bagi mereka. Nah, ini pertama kita bisa melihat yaitu menggunakan faktor penguatan atau reinforcement seperti penggunaan positive reinforcement dan negative reinforcement. Nah, hal ini untuk meningkatkan respon perilaku, tetapi hal ini juga harus dikondisikan sesuai dengan individu anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan conditioning, yaitu proses asosiasi stimulus respons untuk pembelajaran agar membentuk perilaku yang sesuai dengan individu anak tersebut. Nah, proses pembelajaran ini dapat dilakukan seperti dengan memberikan stimulus yang sesuai dengan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Dengan begitu, ia dapat berkembang dengan potensi diri anak tersebut. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan proses khusus dalam pembelajarannya yang disebut program. Nah, ini disebut program karena memang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Salah satu program yang dimaksud itu seperti program pendidikan individual atau PPI yang sudah ada di Indonesia. Nah, yang dilakukan dengan penjaringan dan identifikasi anak berkebutuhan khusus tersebut. Serta ada penggunaan applied behavior analysis untuk melakukan terapi pada anak-anak tersebut. Nah, hal yang dapat dilakukan seperti meminimalisir stimuli yang dapat mengacaukan pikiran dan konsentrasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian merancang lingkungan yang rumah yang kondusif juga merupakan salah satunya. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Aldi. Oke, contoh aplikasi dari kebutuhan khusus ini adalah yang pertama mengajarkan kemampuan motorik anak ADHD dengan terapi perilaku agar aktivitas anak tersebut dapat terkendali dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dengan menggunakan asosiasi dan reinforcement. Yang kedua adalah penggunaan metode applied behavior analysis bagi anak autisme, seperti mengajarkan anak untuk membangun kontak mata atau menjawab iya ketika dipanggil namanya, dan memberikan penguatan berupa pujian ketika respon yang dinilai tidak sesuai. Dengan pujian ini dapat meningkatkan
tingkat kepercayaan diri pada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami dapatkan. Sekian dan terima kasih.